Halo sahabat semua, setelah ketemu ide bisnis dan menilai kelayakannya, kamu perlu menentukan sumber modal. Berikut beberapa pilihannya. 1. Tabungan pribadi. 2. Uang muka atau DP konsumen. Ini bisa ditawarkan dengan skema made to order. 3. Pinjaman keluarga atau teman. 4. Pinjaman bank. 5. Gadai dan lembaga keuangan lainnya. 6. Pinjaman online yang legal. 7. Kerjasama bagi hasil dengan kolega investor. Untuk memulai usaha, dua pilihan pertama perlu diprioritaskan. Tabungan pribadi bisa dipakai untuk buat produk sampel, misalnya 500.000. Setelah itu, buatlah foto dan katalog produk yang menarik dan lengkap. Coba tawarkan ke teman dulu, baik melewat media sosial atau chat. Hitung-hitung tes ombak. Ketika ada order, minta konsumen melunasi di muka untuk menutup biaya pembelian barang dagangan. Jadi kamu bisa mulai usaha dengan uang konsumen kan? Sebaiknya pendanaan dari luar, kamu usahakan setelah punya rekam jejak penjualan dan profit yang baik. Supaya makin jelas, kita simak lagi yuk cerita Mbak Suri. Halo sahabat semua, dulu bisnis saya dimulai dengan modal 2,5 juta untuk beli putus produk dan sewa booth bazar. Dari mana sumbernya? Di awal saya mulai dari tabungan pribadi. Setelah konsisten laris selama beberapa bulan, saya yakin untuk teruskan pengembangan bisnis ini. Saya ingin menyewa tempat permanen untuk jadi gudang stok, pusat pengemasan, dan display produk. Saya juga perlu rekrut karyawan dan beli perlengkapan penting untuk jualan online seperti studio box dan lain-lain. Ini semua butuh biaya sekitar 25 juta. Jadi dana cadangan kas bisnis pun saya pakai semua. Tapi ya namanya baru jalankan bisnis beberapa bulan, tentunya dana cadangan bisnis saya baru sekitar 7 juta. Makanya saya masih perlu sumber modal dari luar. Alhamdulillah, saya bisa akses kredit usaha rakyat dari bank. Jadi saya bisa membayar semua perlengkapan dan sewa tempat dan tinggal mencicil setiap bulannya selama 3 tahun. Berkat pendanaan dan cadangan kas itu, sekarang toko online saya terus berkembang dengan 800 orang reseller. Tim juga sudah piawai menjalankan operasional bisnis sehingga saya jadi lebih pede untuk mengembangkan bisnis saya. Saat ini saya sedang menyiapkan rencana usaha atau bisnis plan untuk dipresentasikan ke beberapa calon investor. Prosesnya masih berjalan, doakan lancar ya. Nah sahabat, untuk semakin memantapkan keyakinan untuk mengembangkan bisnis, kamu bisa menghitung BEP atau Break Even Point. Indikator BEP adalah titik impas atau titik balik modal yang umum dipakai untuk menilai kelayakan suatu bisnis untuk dikembangkan atau tidak. BEP menunjukkan jumlah produk yang harus terjual agar minimal bisa impas. Rumus umum menghitung BEP adalah total biaya tetap dibagi dengan selisih dari harga jual dan harga beli produk. Kalau produk yang kamu jual banyak jenisnya, bisa gunakan rata-rata harga jual dan rata-rata harga dari pemasok. Kalau kita pakai contoh kasus bisnis Mbak Suri, diketahui total biaya tetapnya 10.910.000 per bulan. Rata-rata harga jual produk 135.000, rata-rata harga dari pemasok 79.500. Maka BEP-nya bisnis Mbak Suri ada di 196 produk per bulan. Atau kalau dibagi 26 hari, sekitar 8 unit produk harus laku per harinya. Kalau bisa laku di atas 8, sudah pasti untung tuh. Sekarang, coba hitung BEP bisnis kamu yuk. Untuk bisa mengakses modal, lakukan beberapa langkah berikut. Hitung kebutuhan modal awal yang terdiri dari belanja modal dan belanja operasional. Bangun rekam jejak penjualan dan profit yang baik. Pelajari cara menyusun konsep dan rencana usaha di video berikutnya.